Masya Allah, Ustaz, ada yang mau Anda tanya nih, perihal kaula muda lah, bisa dikatakan ya, Ustaz. Ya. Anak muda ini rencananya mau menikah, Ustaz. Katanya mau pesta bujang dulu. Apa itu pesta bujang? Biasanya pesta bujang itu menghabiskan waktu sia-sia sih, Ustaz. Yang Anda lihat ya, itu. Ya. Apalagi di dalamnya kadang ada yang suka maksiat, kayak gitu. Jadi Terus ya, senang-senang nah itu, sebelum menikah. mereka itu berdalih kalau misalkan udah nikah itu ya udah gitu, karena kan Gak bisa ngapa-ngapain lagi itu, ya. karena kalau udah nikah waktunya kan udah sama istri, sama anak, kerjaan dan lain-lain. Nah itu Terus mereka bersikap baik gitu ya, nah nggak itu, maksiat lagi. Yang Ana herankan itu kok seperti ini sebelum mau nikah gitu. Apakah diperbolehkan di dalam Islam? Ya Masya Allah ya, tentunya nggak ada kata boleh ya di dalam Islam untuk kemaksiatan. Dan memang amat disayangkan perkara-perkara yang seperti ini tuh memang bermunculan lah di zaman sekarang ini ya. Tapi mungkin faktor terkuatnya adalah pengaruh kebiasaan dan budaya orang-orang kafir. Setahu Ana memang orang-orang kafir ketika mau menikah, mereka kemudian menghabiskan waktu di masa terakhir bujangan mereka istilahnya, kemudian bermaksiat. Jadi memuaskan diri mereka dengan kemaksiatan. Adapun buat orang yang beriman, orang Islam ini, kehidupan mereka itu harus senantiasa berada di dalam, yakni muncul perasaan di dalam diri mereka berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana yang Allah bilang gitu ya, bahwasanya ayat-ayat yang sering kita dengar, misalkan kullu nafsin dha'iqatul maut, kalimat yang singkat ini tapi agung yang muncul merupakan kalamullah yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan setiap dari kita bahwasanya setiap dari kita itu akan mengalami kematian. Yang mana kematian ini menghentikan segala kesenangan dan kemudian angan-angan yang dimiliki seseorang. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini? Agar setiap dari kita sadar bahwasanya kapanpun dan kemudian apapun angan-angan yang ada di dalam diri seseorang itu bisa tiba-tiba hilang, tidak akan tercapai, atau bahkan ketika angan-angannya terwujud tapi itu berupa kemaksiatan, maka ingat ketika datang kematian semuanya akan sirna dan kemudian semuanya akan memberikan pertanggungjawaban. Nah, orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang tertimpa dua penyakit yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, kata Ali bin Abi Thalib itu, inna akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa dari kalian itu yang pertama adalah tulul amal. Yang kayak gini ini disebutnya tulul amal. Mereka punya angan-angan, nanti sebelum saya menikah saya mau gini dulu, nanti setelah menikah mau saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tulul amal ini kata Ali bin Abi Thalib, yamna'uka anil akhirah. Ini adalah perkara yang akan menghalangi engkau dari akhirat, artinya dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, yang tidak kalah berbahayanya itu ittiba'ul hawa. Ya. Ini mengikuti hawa nafsu. Dan ini subhanallah yang menyebabkan kemudian orang akan melakukan apa saja yang buruk tanpa takut akibatnya kelak di akhirat. Ini kan musibah. Coba kalau yang ingin pesta bujang tadi misalkan tiba-tiba dia sedang maksiat kemudian meninggal gimana? Kalau misalkan Ustaz kayak gini, oke lah, sekarang maksiatnya ditinggal. Tapi kita mah ya udah sih nggak pakai maksiat, tetap cuman mau ngabisin waktu, contohnya kayak begadang, kayak gitu, boleh nggak Ustaz? Iya. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada faedah buat apa? Ngapain juga ya? Ngapain juga, sia-sia. Kita jangan lupa usia yang kita miliki ini, waktu yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawabannya loh. Makanya setiap muslim itu ketika memiliki keinginan, dia akan berpikir panjang. Jangan sampai keinginannya salah. Kemudian jangan sampai keinginannya menghabiskan waktu sia-sia. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasihan kalau kita punya teman kayak gitu ya, kasih tahulah. Lebih baik dia berzikir, menghabiskan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu kebaikan itu seperti pernikahan, itu tidak akan berkah kalau diawali dengan kemaksiatan. Ya, setiap perkara yang baik itu harus diawali dengan perkara yang baik. Wallahu a'lam. Fadhal sambil minum. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.